Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini di pertemuan fisika dasar kita akan membahas dinamika. Dinamika adalah cabang ilmu mekanika yang meninjau gerak partikel dengan meninjau penyebab geraknya, dikenal sebagai dinamika. Nah, dinamika ini kita akan berbicara tentang hukum Newton. Nah, Newton ini merupakan ilmuwan Inggris yang mendalami dinamika, yaitu cabang fisika yang mempelajari tentang gerak. Hukum Newton 1 berbunyi, selama tidak ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka benda tersebut akan selalu pada keadaannya, yaitu benda yang diam akan selalu diam, dan benda yang bergerak akan bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, tidak mempunyai resultan gaya sama dengan sigma F sama dengan 0. Dan selalu pada keadaan diam, yaitu A atau percepatannya sama dengan 0. Nah, ini disebut juga hukum kelembaman. Di sini saya akan memberikan contoh soal, yaitu tentang tentukan besar gaya normal yang dikerjakan lantai pada benda seperti pada gambar yang kita lihat pada slide ini, bila masa bendanya 10 kg. Nah, dapat kita pada pembahasan untuk membahas soal tentang gerak, selalu analisis arah gerak dan komponen gerak yang bekerja pada benda. Nah, pada gambar, benda tidak bergerak baik pada arah horizontal atau sumbu X maupun arah vertikal atau sumbu Y. Oleh karena itu, berlaku hukum Newton 1 untuk membantu menganalisis soal. Nah, gambar gaya yang bekerja pada benda tersebut dapat kita lihat, yaitu gaya normal merupakan gaya yang bekerja pada sumbu Y, maka tinjau gerak vertikalnya saja. Dari gambar jelas terlihat bahwa gaya normal dan gaya berat W memiliki arah yang berlawanan, sehingga dapat kita lihat di sana N sama dengan N dikurang W sama dengan 0 dan N sama dengan W. Nah, N sama dengan W itu adalah massa kali gravitasi, di mana masanya benda tadi adalah 10 kg dan gravitasi kita pakai 10 meter per sekon kuadrat. Nah, sehingga didapatlah N-nya, gaya normalnya 100 Newton. Nah, berikutnya adalah hukum 2 Newton. Ya, sebuah benda bermassa M yang mendapatkan gaya sebesar F akan memperoleh percepatan sebanding dengan gaya tersebut dan berbanding terbalik dengan massanya. Biasanya Anda juga sudah ketahui rumusnya adalah A sama dengan F per M, atau sigma F sama dengan M kali A, di mana F adalah gaya, M adalah massa, A adalah percepatan. Nah, di sini ada contoh soal, benda bermassa 1 kg bergerak dengan percepatan konstan 5 meter per sekon kuadrat. Berapa besar resultan gaya yang menggerakkan benda tersebut? Nah, kita tulis dulu atau kita lihat dulu apa saja yang diketahui. Nah, di sini dapat Anda lihat yang diketahui yaitu massa dan percepatan. Nah, yang ditanya itu adalah resultan gaya yang menggerakkan benda. Nah, resultan gaya itu adalah sigma F sama dengan M kali A, di mana M-nya adalah 1 km dan A-nya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Jadi didapatlah hasilnya 5 Newton. Berikut adalah hukum Newton, hukum 3 Newton. Jika dua benda berinteraksi, gaya yang dilakukan oleh benda pertama pada benda kedua sama dan berlawanan arah dengan gaya yang dilakukan oleh benda kedua pada benda pertama. Ini bisa Anda lihat di situ ada M1 dan M2 dan arahnya berlawanan. Nah, selanjutnya adalah gaya normal. Nah, apa itu gaya normal?
gaya yang bekerja pada bidang sentuh antar dua permukaan yang bersentuhan. Arahnya selalu tegak lurus pada bidang sentuh. Nah, ini bisa Anda lihat dari slide saya, ada 3 bidang di sana, dan gaya normal akan selalu tegak lurus terhadap bidang. Ada bidang datar, bidang miring, terus terhadap dinding. Nah, ini bisa Anda perhatikan, gaya normal akan selalu tegak lurus terhadap bidangnya. Nah, ini ada contoh gaya normalnya. Anda tinggal memasukkan nilai yang sudah diketahui, bisa Anda pelajari ini dari rumus yang ada tadi. Gaya normal akan tegak lurus terhadap bidang. Nah, berikutnya juga ada gaya berat. Gaya berat adalah gaya gravitasi atau gaya tarik yang dialami oleh suatu benda. Arah berat benda atau W selalu vertikal ke bawah. W itu adalah massa kali gravitasi, atau massa sama dengan berat per gravitasi. Ini ada 4 bidang seperti gaya normal tadi, ada bidang datar, bidang miring, terhadap dinding, dan di bidang berat ke arah bawah gitu ya. Nah, ini ada sebuah contoh dari gaya berat. Diketahui massanya 1 kg, percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Berapa berat benda tersebut? Nah, kita tulis dulu apa saja yang diketahui. Setelah itu baru kita masukkanlah rumus berat tadi atau W. W sama dengan massa kali gravitasi. Kita masukkan nilai massa, kita masukkan nilai gravitasi. Dapatlah nilai 10 Newton yang bisa Anda perhatikan di slide saya ini. Berikutnya ada gaya gesek. Nah, di hukum Newton ini ada berapa gaya tadi yang mempengaruhi? Ada gaya normal, ada gaya berat, dan ada gaya gesek. Nah, gaya gesek adalah gaya yang terjadi antar dua permukaan yang bergesekan, relatif berlawanan. Nah, benda 5 kg mula-mula dalam kondisi tidak bergerak. Ini contohnya ya. Nah, jika sudut yang terbentuk antar gayanya itu F sama dengan 25 Newton, dengan garis mendatar adalah 37 derajat Celcius. Koefisien geseknya adalah 0,1 terhadap permukaan lantai, dan percepatan gravitasi kita pakai adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, gaya gesek, jika dalam soal hanya diketahui koefisien gesek kinetis, maka dipastikan benda bisa bergerak, sehingga F gesek sama dengan F kinetik. Nah, F gesek sama dengan mu K kali N, sehingga kita masukkanlah nilai mu K-nya, yaitu 0,1 dikali dengan gaya 0,35, sehingga didapatlah 3,5 Newton. Nah, sekianlah penjelasan saya tentang materi kita hari ini, yaitu dinamika. Mudah-mudahan mudah dipahami dan Anda bisa belajar tentang gerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.